Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Surahno, untuk belajar lagi tentang pelajaran kimia. Kali ini kita akan membicarakan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk bahasan ini, tentang elektrolit dan non-elektrolit ini, ada kompetensi dasar, indikator, materi, dan juga latihan soal. Kompetensi dasarnya memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi reduksi. Kemudian mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data percobaan. Indikatornya, yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Kemudian mengelompokkan larutan tersebut berdasarkan daya atau sifat hantar listriknya. Kemudian menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit mengantarkan arus listrik. Kemudian mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dan non-elektrolit berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Materi pembelajaran kita melihat banyak fenomena mengapa orang mencari ikan di sungai dengan setrum aki, maksudnya dengan arus searah. Kemudian saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon. Kemudian mengapa larutan garam dapat mengantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang pertama, ikan di sungai akan kena setrum sehingga ikan tersebut akan mudah ditangkap. Yang kedua, saat hujan biasanya ada petir, maka kalau kita berada di bawah pohon bisa-bisa kita menjadi penghantar. Jadi larutan elektrolit sesungguhnya adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan garam dapat mengantarkan arus listrik karena dia menjadi ion-ionnya. Sedangkan larutan gula itu tidak menghantarkan arus listrik. Berikut, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, yakni larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, larutan non-elektrolit tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, ini adalah alat uji coba bagaimana mengetahui apakah larutan tersebut menghantarkan listrik atau tidak dengan melakukan percobaan dengan alat yang demikian ini. Ini adalah elektroda, kemudian di sini ada larutan, ini saklar, di sini lampu, ini adalah arus aki atau arus listrik searah. Nanti kalau di sini ada larutan elektrolitnya, berupa larutan elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik, maka lampunya akan menyala. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi satu, larutan elektrolit kuat yang daya hantar listriknya kuat. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah daya hantar listriknya
lemah. Yang elektrolit kuat diilustrasikan seperti ini. Ini ada aki, kemudian saklarnya disambung. Di sini ada elektrolit. Elektrolitnya ini akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, sehingga elektron akan mengalir di sini. Sehingga arus listrik yang ada di sini akan melalui larutan ini, sehingga akan terjadi aliran arus listrik. Nah, dari kutub negatif ke kutub positif. Berikut, larutan elektrolit kuat ditandai dengan adanya gelembung dan nyala lampu yang terang, merupakan gejala bahwa larutan tersebut mempunyai daya hantar listrik yang kuat, disebut dengan elektrolit kuat. Mengapa? Nah, karena pada elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, yang ditandai dengan satu arah pada persamaan reaksinya. Nah, misalkan NaCl, solid, di sini akan terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Ingat, tandanya adalah tanda panah 1, sempurna, ke kanan. Maka jawabnya adalah ini. Terurai menjadi ion-ion yang sempurna. Senyawanya apa saja yang termasuk di dalam elektrolit kuat adalah HNO3, HBr, HCl, H2SO4. Ini adalah asam. Bahasanya apa? NaOH, KOH, LiOH, BaOH. Elektrolit lemah ditandai dengan seperti ini. Ditandai dengan gejala seperti ini. Aliran ion-ionnya lemah, maksudnya tidak seperti yang terionisasi sempurna tadi. Ini karena lemah, jadi terionisasinya hanya sebagian. Maka di sini lampunya biasanya tidak nyala. Kalaupun nyala terlalu redup, tergantung arusnya. Kalau arusnya besar, biasanya bisa tembus atau bisa nyala. Tetapi kalau arusnya kecil, maka dia tidak akan menyala, hanya terbentuk gelembung saja. Demikian. Berikutnya, larutan elektrolit lemah, gejalanya adalah gelembung gas sedikit, nyala lampu redup atau mati sama sekali. Maka disebut dengan elektrolit lemah. Nah, mengapa demikian? Nah, jawabnya adalah pada elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Nah, seperti itu. Maka daya hantar listriknya adalah lemah. Ini di sini daya tanda panahnya ke kanan dan ke kiri. Misalkan di sini adalah CH3COOH. CH3COOH ini adalah asam asetat, asam cuka, CH3COOH, terurai menjadi H+ dan CH3COO-. Oke. Nah, contohnya yang termasuk elektrolit lemah itu senyawanya bagaimana? Asam H2CO3, HF, CH3COH, ini yang asam asetat tadi, asam lemah. Kemudian HCOH, ini adalah turunannya dari CH3COH. Bahasanya apa? NH4OH, AlOH3, ZnOH 3 kali. Oke. Nah, yang ketiga, larutan non-elektrolit ini tidak terurai terion sama sekali, tidak terjadi ionisasi sama sekali. Maka di sini tidak ada arus atau lampunya juga tidak nyala. Oke. Gelembung tidak muncul, lampu tidak nyala. Nah, pada larutan non-elektrolit, molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga
tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah larutan gula, larutan urea, alkohol, dan air murni. Data hasil pengamatan seperti ini. Garam dapur. Ini jenis ikatanya ionik, NaCl. Ingat ya, ion karena ada logam, non-logam. Ini logam, Na, ionik. Kemudian pengamatan, lampunya terang, gelembungnya ada. Kemudian disebut dengan elektrolit karena dia menghantarkan arus listrik. Asam cuka, ini termasuk kovalen polar. Kenapa polar? Nah, nanti akan kita pelajari. Karena di sini membentuk kepolaran atau dipol yang relatif besar. Kemudian lampu tidak nyala, timbul gelembung gas walaupun sedikit. Elektrolit walaupun lemah ya. Gula C12H22O11. Kovalen nonpolar. Lampunya tidak nyala, tidak ada gelembung gas. Disebut dengan non-elektrolit. Oke. Perbedaan daya hantar listrik. Di sini elektrolit mengantarkan listrik, non tidak. Elektrolit terjadi ionisasi, non elektrolit tidak. Elektrolit mampu menyalakan lampu atau redup, ada gelembung gas. Sedangkan non elektrolit lampu tidak nyala dan tidak ada gelembung gas. Oke. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, perlu teman-teman ketahui, maka kalau yang terionisasi di sini, teman-teman harus bisa menuliskan reaksi ionisasinya. Nih, reaksi ionisasinya pada elektrolit kuat akan terionisasi menjadi seperti ini. NaCl menjadi Na+ dan Cl-, NaOH, Na+ dan OH- dan seterusnya. Sini ada jenis larutan elektrolit kuat, lemah, non-elektrolit. Gejalanya seperti ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contoh senyawanya seperti ini. Ada NaCl, HCl, NaOH, dan seterusnya. Nah, sama dengan penjelasan sebelumnya. Daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Jadi larutan elektrolit itu bisa berupa senyawa ion. Senyawa ion karena dia terionisasi menjadi menjadi kation dan anion. Ini kationnya Na+, anionnya Cl-, dan seterusnya. Na+, OH-, Mg2+Br-, K+, F-, dan seterusnya. Kemudian senyawa kovalen polar. Walaupun di sini kovalen, tetapi kalau polar bisa menghantarkan arus listrik. Ini kovalen polar terbentuk antara logam, antara non logam. Ingat ya, ini semuanya non logam. H non logam, Cl non logam, O non logam. Di sini semuanya adalah kovalen. Tetapi kovalen ini membentuk polar. Kenapa? Karena HCl ini Cl-nya akan menarik kuat elektronnya sehingga menjadi polar, mengutup ke Cl. Demikian juga HF. F akan lebih elektronegatif. Kemudian H2O juga O akan lebih menarik elektron. Kemudian CH3COH ini akan terjadi pengutupan pada COO-, CH3COO-. Oke. Lanjut. Daya hantar listrik senyawa ion. Jadi teman-teman harus bisa menuliskan reaksi ionisasi seperti ini, seperti yang di dalam buku yang kita pakai sebagai pegangan, maka harus bisa menuliskan reaksi ionisasi seperti itu. Ini gambarannya adalah seperti ini, ada air, ada NaCl, dia akan terion menjadi ion positif dan negatif, kemudian di sini ada di sela-sela airnya. Itu deskripsinya seperti itu. Oke. Daya hantar listrik senyawa kovalen, nah, seperti ini gambarannya. Jadi CH3COOH itu merupakan senyawa kovalen polar, membentuk
Dipol positif dan negatif. H di sini bersifat positif, kekurangan elektron, sedangkan CH3COO ini elektronnya ngumpul di sini. Jadi ditarik dengan kuat oleh senyawa CH3COO ini. Oke. Lanjut. Ini untuk membandingkan alat elektrolit, ini yang namanya molaritas itu adalah konsentrasi. Konsentrasi dinyatakan dengan berapa mol yang terdapat dalam 1 liter larutan. Jadi semakin besar molnya, maka akan pada larutan liter yang sama, maka akan semakin pekat atau konsentrasinya semakin tinggi. Molaritas menyatakan konsentrasi suatu larutan, pekat atau encer. Maka kalau misalkan 2 molar, di sini H2SO4 sama-sama asam sulfat, maka yang 2M ini lebih pekat dibandingkan dengan yang 1M. 1 molar, 2 molar, di sini penentunya di sini. Kalau senyawanya sama. Tapi kalau senyawanya berbeda, di sini tergantung ionisasinya pula. Kalau terion menjadi 2H+ dan SO4-, maka di sini menjadi 3 ion. Kalau misalkan NaCl, maka kalau NaCl itu kan hanya menjadi satu, maksudnya hanya terjadi Na menjadi Na di sini maaf ya, NaCl, Na plus dan plus Cl minus. Nah, seperti ini. Ini ionisasinya hanya menjadi dua ion, maksudnya 2 ion, kation dan anion. Tapi kalau seperti ini, nanti akan menjadi 3. Maka jumlah ion-ionnya akan lebih banyak H2SO4 dibanding dengan NaCl. Ya, latihan. Contoh soal, di antara larutan berikut mana yang menimbulkan nyala lampu yang paling terang? Maka di sini ini lemah, ini non, ini kuat, ini non. Maka jawabnya yang benar adalah yang HCl. Nah, di sini HCl di sini. Yang HCl. Oke. Jadi jawabnya yang D. Lanjut. Pernyataan yang benar tentang elektrolit. Nah, jawabnya adalah dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Jawabnya adalah yang A. Yang A ini. Yang A. Nah, lanjut. Dari larutan berikut yang diharapkan mengantarkan arus listrik paling baik. Di sini urea non. Cuka lemah. Ini konsentrasinya kalau sama-sama lemah ini lebih pekat di sini. Tapi di sini dua ion, kation anion, tapi ini 3 ion, maka lebih besar ke sini. Jumlah partikelnya lebih besar. Maka partikelnya lebih besar, ini ada 0,1, 1, maka yang jawabnya adalah yang E. Dia lebih banyak mengandung ion positif dan ion negatif. Oke. Lanjut. Beberapa senyawa ini NaCl kuat, lemah, kuat, non. Maka senyawa kovalen berarti non logam. Maka jawabannya adalah ini HCl, kemudian CH3COH. Jadi yang B, 2 dan 3. Oke. Lanjut. Larutan H2SO4 mengantar karena jawab A tadi ya. Oke. Lanjut. Kelompok yang melakukan elektrolit yang merupakan elektrolit dan berdekatan ion, maka yang B. Jawabnya yang B. Oke. Dari senyawa berikut terionisasi sempurna, maka yang terionisasi sempurna yang mana? Nah, jawabnya adalah yang A. Yang A ya. Oke, lanjut. Mana yang mempunyai daya hantar yang lemah? Ini lemah, ini kuat. Jadi yang A. Jawabnya yang A saja.
Oke. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.